Halo teman-teman, selamat datang di channel Pucin Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 34. Si Rahwana belum datang, Yang, ucap Kalandra yang kemudian juga berkata, bener, Yang. Si Rahwana beneran belum datang. Rahwana siapa? Mas Angga, Supri, apa, Pak Haji, Arum menebak. Memangnya siapa lagi kalau bukan Pak Haji? Hanya dia kan, pejuang cinta sejati ke kamu. Kalandra menahan senyumnya. Bedalah, biarpun sama pejuang cinta sejati. Kalau Rahwana kan tipikal yang setia dan dia ini tulus beneran tulus. Buktinya, Rahwana menerima Dewi Sinta apa adanya walau Dewi Sinta merupakan istri Rama. Alasan Rahwana menculik Dewi Sinta sendiri karena konon, Dewi Sinta merupakan titisan dari Dewi Setiawati, istri Rahwana. Dewi Setiawati ini satunya cinta Rahwana, hingga walau sudah meninggal pun masih sangat Rahwana cintai. Dan selama diculik ini, Rahwana memperlakukan Dewi Sinta penuh cinta. Tak pernah sekalipun Rahwana menyentuh, memaksa, apalagi memperkosa Dewi Sinta. Walau sebagai orang yang dicap sebagai penjahat, Rahwana bisa saja melakukannya. Namun saking cintanya, Rahwana yakin bahwa cinta tidak harus dipaksa. Nah, pas Dewi Sinta diselamatkan dari Rahwana, kesuciannya malah diragukan oleh Rama. Dewi Sinta nekat terjun ke bara api buat membuktikannya, kan? Barulah setelah Dewi Sinta enggak terbakar, yang berarti Dewi Sinta masih suci, Rama baru percaya dan mau menerima Dewi Sinta lagi. Semenjak tahu sisi romantis seorang Rahwana, aku jadi ada simpati ke Rahwana yang beneran tulus. Arum berbicara panjang lebar kepada calon suaminya yang langsung menyikapinya dengan sangat serius. Karena jika ia sedang berbicara bahkan berkeluh kesah sekaligus marah sekalipun, Kalandra akan menjadi pendengar sekaligus pengamat yang sangat baik. Berarti kamu jauh lebih sayang bahkan cinta dong, ke Rahwana daripada aku, tanya Kalandra lirih tapi sangat serius. Tentu saja aku sayangnya sama cintanya cuma sama Mas Kala. Rahwana ya milik istrinya, nah aku ya sama Mas Kala. Balas Arum refleks dan memang panik sambil mendekap manja sebelah lengan Kalandra yang memakai beskap putih gading selaras dengan kebaya pengantin yang ia kenakan. Kalandra menertawakan Arum, asli loh. Aku beneran baru tahu sisi romantisnya seorang Rahwana. Bahkan mamaknya Aidan sampai ngepans. Oke deh, mulai sekarang, aku akan menjadi pasangan apalagi suami yang romantisnya lebih dari Rahwana, biar mamaknya Aidan makin cinta, ucap Kalandra mantap dengan keputusannya. Arum yang tersipu sekaligus menahan tawa bahagia, sampai menitikkan air mata. Meleyot aku, Mas. Kalandra langsung menahan tawanya. Lain dengan Aidan yang kebingungan menatap wajah Arum maupun Kalandra, silih berganti. Apalagi ketika dari depan, Ibu Kalsum sudah manggil mengomel. Cepetan itu ijab kabulnya mau dimulai. Semuanya sudah pada siap, pengantinnya malah belum ada. Nunggu Pak Haji, Mah. Katanya dia mau jadi saksi juga, seru Kalandra sambil melangkah tergesa mendekati sang mamah. Langkah tergesa yang ia ubah lebih pelan karena Arum kewalahan mengimbangi. Ngapain nungguin tuh, Aki. Kamu ya, Mas. Nanti kalau dia mendem gimana, minta nikah juga, omel Ibu Kalsum. Ia juga turut menghampiri, kemudian mengambil alih Aidan. Aidan sama Mbak Uti, ya. Papa Mama biar sah dulu. Biar lega. Plong, ucap Ibu Kalsum bersemangat. Tunggu. Seru Pak Haji yang memang baru datang. Ketiga orang dewasa yang dipanggil Pak Haji, kompak menoleh. Ketiganya pun kompak tertawa tanpa menunggu Pak Haji yang datang sendiri memakai batik panjang kehitaman. Sambil terus berlari, pria itu juga berusaha memakai kacamata hitam tebal sekaligus besar. Loh, kok hotelnya jadi gelap gini? Mati lampu apa gimana? Ini, keluh Pak Haji yang menjadi sibuk meraba sekitar tak lama setelah ia memakai kacamata hitamnya. Dasar kaki lenje, men sekalian kejebles, men kapok sampai amnesia, omel Ibu Kalsum yang mendoakan Pak Haji agar menabrak dan berakhir amnesia. Arum dan Kalandra kompak menahan tawa seiring mereka yang kian mengeratkan genggaman kedua tangan mereka. Genggaman erat yang akan mengantarkan mereka menuju ikatan sekaligus janji suci. Sebentar lagi,
Semuanya sungguh tinggal menghitung detik terakhir saja. Mas, loh, Mas, kok kamu malah belum mandi dan masih asyik jemur si Sepri? Kita mau kondangan ke nikahannya Arum Jandes, kan? Kesal Septi pulang langsung mengomel. Buru, Septi yang baru pulang dari salon, membuka pintu gerbang rumahnya. Namun karena pintu gerbang tersebut sampai digembok, Septi kembali mengomel kepada sang suami untuk yang kesekian kalinya. Terobos saja kenapa? Kamu sakti, kan? Kesal Angga yang memboyong masuk bayi Septi. Hei, Mas, hati ya, kamu kalau ngomong, dikiranya aku punya ajian rengka gunung atau malah ngerogoh sukmo, omel Septi. Angga menoleh sekaligus menatap Septi. Yang harusnya bilang gitu ke kamu, aku, tegasnya. Bentar lagi hujan, luntur beda kamu enggak jadi kondangan. Hati-hati, dandan ke salon mahal-mahal dan sampai jual TV, malah cuma buat korban tangisan langit. Mas, Septi ketir karena seperti yang Angga katakan, selain suasana memang mendung, tak lama kemudian, gerimis ringan juga mulai turun. Kia, beneran hujan, Mas, bukain gerbangnya Uhuk, Septi paniknya apalagi ia tak mungkin berteduh ke tempat lain selain ke rumahnya. Di sana tidak ada yang bisa untuk berteduh karena rumah-rumah sekitar juga di gerbang sekaligus kunci. Mas, bukain pintunya, Jan KOWE. Gerimis ringan memang mengguyur secara teratur, kemudian berubah menjadi hujan yang perlahan lebat. Kata sah akhirnya terucap dari para saksi yang menyaksikan ijab kabul Arum dan Kalandra. Suasana di sana benar khidmat. Kalandra melafalkan ijab kabulnya dalam satu kali helaan napas tanpa ragu, jelas, dan benar-benar tegas. Ya Allah, semoga ini jadi yang terakhir. Dan semoga setelah ini, istriku juga sehat terus. Cukup di masa lalu semua luka-luka itu ada, enggak dengan yang sekarang, batin Kalandra yang membiarkan tangan kanannya disalami Arum dengan taksim. Kemudian, ia juga sengaja membingkai wajah Arum menggunakan kedua tangan, mencium kening wanita yang sudah resmi menjadi istrinya itu sangat lama, di hadapan semuanya. Plong banget rasanya, ucap Kalandra berkaca-kaca menatap Arum. Wanitanya itu juga langsung berkaca-kaca sekaligus tersipu. Aku mau nyawer lagu kandas, ucap Pak Haji tak kuat melihat keromantisan Arum dan Kalandra. Heh, apaan? Omel Bu Kalsum walau kini ia tengah sibuk menyeka sekitar matanya menggunakan helai tisu yang ia dapat dari sang suami. Klebus hatiku, Bu DPR. Masa iya, rasa cintaku mung dibalas matur suwun. Balas Pak Haji protes. Mereka yang mendengar, termasuk Ibu Kalsum, langsung terbahak mendengarnya. Sudah, Pak Haji, duduk yang benar, makan yang banyak. Nanti nyanyi sama nyawernya agak siang. Nanti Pak Haji langsung sama Mas Denny. Orangnya masih di perjalanan, ucap Kalandra yang masih duduk di tempat duduk ijab kabul. Ia sengaja menghibur Pak Haji yang memang duduk di antara rombongan tetangga Ibu Rusmini, tepat di hadapannya, di sebelah penghulu. Oh, iya, bener, itu, nanti aku mau duel sama Denny Cagur, ucap Pak Haji bersemangat tapi sukses membuat semuanya terbahak. Antara duel dan Denny Cagur, itulah yang mereka tawakan. Pak Haji yang tampak jelas tidak tahu menahu. Nyaman saja. Makin yakin dirinya akan nyanyi bareng penyanyi idolanya, Denny Cagur. Dek Arum, nanti aku juga mau nyanyi Bojo Songo, ucap Pak Haji sengaja pamer. Arum langsung menggeleng kesal. Memangnya yang di rumah masih kurang? Ya kurang lah, wong tinggal seperapat. Lah kamu, aku seriusin malah mung matur suwun beh enggak. Balas Pak Haji, sainganku terlanjur berat. Ibarat aku tiang listrik, si Kalandra ini menara ilepel. Menara ilepel, semuanya kembali tertawa dan mereka makin lemas saja. Menara Eiffel, Mbah, ucap Rani sengaja membenarkan dan kebetulan duduk di belakang Pak Haji. Pak Haji langsung semringah. Tadi siapa yang bilang, jodohku, kan, ucapnya memastikan, tapi yang dimaksud langsung ketakutan. Selanjutnya, serangkaian acara di pernikahan adat Jawa Tengah, Arum dan Kalandra jalani. Puncaknya merupakan acara sungkem, yang membuat Arum sengaja menghadirkan Ibu Nur dan sang suami. Arum tentu tidak lupa, sepasang parubaya itu sudah sangat berjasa kepadanya. Keduanya bahu-membahu menolong,
menuntunnya keluar dari keterpurukan. Malahan Ibu Nur sekeluarga juga yang sampai detik ini masih selalu ada layaknya keluarga. Tangis Arum pecah sepecah-pecahnya ketika ia memulai sungkem dan itu kepada orang tua Kalandra. Karena dari keduanya, dirinya mendapatkan hangat sekaligus tulusnya kasih sayang orang tua. Walau kepada sang mamak Arum juga menangis, tapi tangisnya tak sepecah ketika ia sungkem kepada orang tua Kalandra maupun Ibu Nur. Berbeda dengan pengantin pada kebanyakan, Arum dan Kalandra terus mengikutkan Aidan, bahkan walau mereka sampai ganti pakaian pengantin sebanyak 2 kali. Barulah ketika akhirnya Aidan tidur, bocah itu dimomong oleh Rani dan Ibu Nur. Dan sesuai rencana, Pak Haji sungguh duet, bukan duel, dengan Mas Denny. Namun sayang, bukannya suara merdu yang dihasilkan, suara sumbang Pak Haji yang sampai terkentut di panggung malah jadi bahan tawa semua tamu undangan. Septi sama bapaknya Aidan enggak datang. Loh, Mas, bisik Arum yang duduk di pelaminan sebelah Kalandra, tentu saja. Acara salaman sedang di-stop dan semuanya tengah menikmati hiburan sekaligus sajian di prasmanan. Termasuk Arum dan Kalandra, pengantin baru yang tak lagi disertai Aidan juga tengah makan siomay. Arum yang menyuapi, sepiring sekaligus 1 garpu untuk berdua. Aku sih mikirnya memang Angga yang terlalu gengsi buat dekat sama kita. Apalagi dapat Septi yang sempat dia puji berkali lipat lebih baik dari kamu. Malah jadi awal mula dia jadi babu, ucap Kalandra sambil mengunyah pelan somai di dalam mulutnya. Kadang aku heran sama orang yang kayak bapaknya Aidan, tapi ya yang kayak dia itu banyak. Sambil menahan senyum, Arum yang juga tengah mengunyah pelan berkata, banyak itu sowang, Mas. Kalandra yang baru saja menerima suapan dari Arum, langsung memelotot menahan senyumnya. Namun, ia kemudian juga berkata, sowang itu angsa. Susah payah Arum dan Kalandra menahan tawa hanya perkara banyak dan sowang yang memang sebutan lain untuk angsa di daerah mereka. Mulai sekarang, mikirnya dibawa santai saja, Mas. Kalau sekelas bapaknya Aidan cuman bikin beban hidup kita tambah, yowis dibusek baikan kehidupan kita. Ucap Arum angguk bersemangat. Kalandra tak kalah bersemangat. Itu tadi HP kamu mana, Yang? Ayo kita foto. Jadi SW, biar Septi tambah panas. Arum nyaris tersedak karena menahan tawa. Namun beberapa menit kemudian, foto mereka di pelaminan memakai nuansa hitam, sudah langsung membuat Septi kesal. Di bawah selimut tebal sebelah Septi tidur pulas. Septi yang menggigil demam dan wajahnya masih dihiasi sisa rias yang berantakan karena maskaranya saja membuat sekitar matanya hitam, tak hentinya mengumpat. Suwe, gara Mas Angga aku enggak jadi kondangan. Meriang gigilan gini, bahkan kakiku enggak bisa digerakin gara-gara kesleo. Jan asteris. Suwe. Semuanya bahagia. Pernikahan Arum dan Kalandra sungguh tidak hanya membuat pengantin atau pihak keluarga sangat bahagia. Sebab dari tamu undangan, pengisi acara, termasuk sekelas Pak Haji yang harusnya patah hati, juga ikut happy. Entah dengan Septi yang sampai detik ini belum mengabari. Satu persatu dari mereka keluar meninggalkan tempat resepsi sekaligus ijab kabul. Tentu saja, pernikahan Arum dan Kalandra akan sulit mereka lupakan karena konsep di pernikahan benar beda, murni untuk bersenang-senang. Mereka yang awalnya dijemput juga kembali diantarkan. Termasuk pihak keluarga Arum yang turut serta karena selepas pernikahan, Kalandra dan Arum sengaja menginap di hotel mereka menggelar ijab kabul sekaligus resepsi. Aku juga ikut menginap di kamar kalian, ya, ucap Pak Haji yang belum mau pulang sendiri. Ia masih menjadi kebersamaan Kalandra dan Arum yang masih disertai oleh Pak Sana dan Ibu Kalsum. Kamar Mas Kala sama Mbak Arum bukan kamar mayat atau kuburan. Enggak cocok buat sampeyan, ucap Ibu Kalsum langsung kesal. Tak hanya Arum dan Kalandra yang langsung menertawakan balasan Ibu Kalsum. Karena Pak Sana juga sampai menangis. Bah, kami antar Mbah pulang, ucap Pak Sana berusaha sabar. Ayo, Pak, kita antar Aki ini ke alam baka, serga Ibu Kalsum yang lagi-lagi membuat sang suami tertawa. Namun kenyataan yang ada, Ibu Kalsum mengantar Kalandra dan Arum ke kamar pengantin. Ibu Kalsum mengemban Aidan, sementara Kalandra membantu Arum melangkah katena kain jarit dan juga kebaya hitam milik Arum sampai berekor panjang. Tadi saja, Pak Haji sampai menginjaknya gara tidak diizinkan ikut.
Sementara Pasana yang masih ditemani dua ajudannya, sengaja membimbing Pak Haji untuk pulang. Langit sore yang mendung di tengah rintik gerimis ringan membuat Pasana bersemangat mengantar Pak Haji hingga tempat parkir. Apalagi di sana, mereka kembali bertemu dengan Mas Denny. Itu kembaranku. Loh, Pak DPR, ucap Pak Haji begitu semangat menghampiri Mas Denny. Ya sudah, sana disapa, sapa. Berarti, ini diantarnya sampai sini saja, ya. Jangan lupa pulang, kasihan istri, anak, sama cucu, ucap Pasana sengaja anti-anti. Ah, urusan mereka yang penting dikasih duit, pasti mingkem. Ada enggaknya saya beneran enggak berpengaruh buat mereka loh, Pak DPR. Yang terpenting buat mereka itu uang. Yo wes gitu saja, balas Pak Haji meyakinkan. Kenyataan yang membuat Pasana bersimpati. Makanya, mulai sekarang Mbah berubah. Loh, berubah gimana, sih? Dikiranya aku ini Leng Daden. Ngopet-ngopet begitu, balas Pak Haji sewot. Tak hanya kedua ajudan Pasana yang kompak menahan tawa. Karena sang DPR yang sangat dihormati oleh rakyatnya itu juga sampai menangis karena menahan tawa. Nyuwun sewu, bah, ngepet, bukan ngopet. Artinya sudah melenceng banget itu, ucap salah satu ajudan Pasana dan malah membuat tawa di sana pecah. Tak bisa ditahan lagi. Lebih pecah lagi karena mobil Mas Denny malah sudah pergi sebelum Pak Haji sampai menghampiri. Mas Denny, Mas, aku masih mau duel. Loh, terbirit-birit Pak Haji mengejar mobil Mas Denny yang sudah ada di jalan raya. Karena obrolan asyik di antara mereka kecolongan dan tidak lihat ketika mobil yang membawa Mas Denny pergi dari sana. Sementara itu di kamar bersalin yang masih ada di kamar pengantin, Kalandra membantu Prias di sana melepas setiap aksesori Arum. Yang membuat Kalandra meringis prihatin, ialah ketika sang istri tampak tersiksa ketika gelung di kepalanya dilepas. Banyak jepit kecil yang harus dilepas, selain rambut Arum yang menjadi mirip kulit kelapa tua atau itu tepes. Disisir pelan, ucap Ibu Kalsum masih memandori sambil mengganti pakaian Aidan. Kalandra sendiri sudah ganti pakaian dan juga sudah menghapus riasnya. Sebenarnya, tadi Kalandra nyaris langsung mandi. Namun ingat Arum yang proses pembuatan sanggulnya saja sampai harus disasak sana-sini, Kalandra yakin proses pelepasan rias dan sanggul Arum akan menyakitkan. Biar aku yang sisir pelan, ucap Kalandra yakin, tak ada yang akan lebih sabar mengurus Arum melebihi dirinya, bahkan itu Arum sendiri. Kemudian, usaha Kalandra mendapatkan hasil. Pria itu langsung menyuruh Arum untuk mandi, sementara ia turut membereskan semua perlengkapan rias dan juga pakaian pengantin mereka. Nanti semua pakaiannya, Mama sama Papa saja yang bawa. Paling cuma anginin, apa di laundry saja. Biar kalian juga enggak repot, ucap Ibu Kalsum. Kalandra yang sudah mengemban Aidan, mengangguk setuju. Makasih banyak, Mah. Ibu Kalsum mengangguk membalas ucapan terima kasih putra semata wayang. Ia memeluk Kalandra, mencium pipi kanan, kiri, dan juga kening Kalandra. Kemudian, hal yang sama juga ia lakukan kepada Aidan. Ia sengaja pamit karena sang suami juga sudah datang. Walau Arum belum keluar dari kamar mandi, ia tetap berseru dari depan pintu kamar mandi. Mantumu bisa jantungan kalau kamu teriak kayak gitu, Mah, tegur Pasana. Ibu Kalsum maupun Kalandra langsung menahan tawa. Sudah biasa, Pak, Mbak Arum sudah paham, mertuanya koak gini, kilah Ibu Kalsum. Orang tua Kalandra nyaris pergi karena semua pakaian pengantin Kalandra dan Arum juga sampai sudah diboyong semua oleh ajudan Pasana. Di waktu yang sama, Arum yang sudah sampai memakai pakaian lengkap, membungkus kepalanya dengan handuk, sengaja ikut serta mengantar sampai depan lobi. Sepanjang perjalanan, obrolan hangat menyertai mereka. Suara berisik nan keras Ibu Kalsum mendominan, termasuk ketika mereka sampai tertawa. Besok kami mau ke Bandung, pamit Kalandra. Jangan jauh, ke yang dekat dulu saja karena kalian pasti masih capek banget. Bulan depan saja biar lebih siap, ujar Pasana. Ibu Kalsum mengangguk setuju. Iya, sih, sampai minggu depan kalian pun pasti masih lelah. Apalagi kalian juga enggak punya banyak cuti. Yang dekat-dekat dulu, dan beneran nikmati, pasti lebih kerasa liburan sama bulan madunya. Arum tersenyum hangat membalas mertuanya khususnya Ibu Kalsum. Kalian enggak mau ke Bali apa Lombok? Minta ke sana saja, Mbak,
Pasti seru. Mama saja belum pernah ke sana, yakin Ibu Kalsum. Kode keras itu, "Pak," ujar Kalandra yang kemudian disambut tawa oleh sang papa. Setelah mobil yang membawa orang tua Kalandra pergi, Kalandra dan Arum tak sengaja bertatapan. Untuk beberapa saat mereka kikuk, dan benar-benar gugup. "Yang, kamu masih ingat kenapa pas itu, aku ngajak kamu nikah?" "Sumpah, ya, pas itu aku kesel banget ke Pak Haji maupun si Fajar. Setelah aku pikir, ternyata pas itu tanpa aku sadari, aku sudah cemburu," ucap Kalandra yang langsung membuat seorang Arum tersipu malu. "Masa sih, Mas?" tanya Arum di sela senyumnya. Ia menggunakan kedua tangannya yang masih dihiasi rias henna, untuk menutupi mulut guna menyembunyikan senyumnya. "Ah, kamu dikasih tahu tetap enggak percaya," balas Kalandra rada kesal karena pengakuan yang baru saja ia lakukan cukup membuatnya gugup bahkan malu. Arum menghela napas pelan sekaligus dalam. Kemudian, ia mendekap lengan kiri Kalandra menggunakan kedua tangannya. "Jadi nanti bahkan setelah ini," sergah Kalandra sambil menatap yakin Arum. Sempat terdiam, Arum menjadi kikuk. "Apa, gitu? Setelah ini, kita akan bahagia. Kita akan punya banyak anak, dan kita akan menemani mereka seperti yang mama papaku lakukan kepada kita." Kalandra sungguh yakin, itulah yang akan terjadi pada mereka. Arum tersenyum semeringah kemudian mengangguk-angguk. Tak beda dengan Kalandra, ia juga yakin mereka akan begitu. Bahagia bersama keluarga kecil mereka, mengikuti jejak orang tua Kalandra yang begitu menyayangi anak sekaligus keluarga. "Ya sudah, ayo kita rehat. Sekalian, aku juga mau mandi dulu," ucap Kalandra yang sebelum melangkah, sengaja menempelkan bibirnya di kening Arum, sangat lama. Tak peduli walau di sana tidak hanya ada mereka. Toh, mereka yang ada di sana khususnya petugas hotel tahu, bahwa Kalandra dan Arum merupakan pengantin baru. Kalandra keluar dari kamar mandi sambil mengeringkan kepalanya menggunakan handuk kecil berwarna putih. Selain tampak jauh lebih segar, pria tampan itu juga langsung tersenyum semeringah ketika mendapati Aidan sudah lelap di tengah tempat tidur pengantin. Sementara di sebelah Aidan, Arum tampak memunguti setiap kelopak bunga mawar merah yang sempat menjadi hiasan di atas tempat tidur. Arum mengumpulkannya kemudian menyisihkannya ke nakas sebelah. "Mas, kamu pengertian banget, sudah langsung tidur saja," ucap Kalandra di sela senyumnya dan memang sengaja memuji Aidan. Arum hanya tersipu sambil menggeleng, terus memunguti setiap kelopak bunga mawar merahnya dari tempat tidur mereka. "Itu kemarin aku lupa bilang, buat jangan dikasih itu soalnya ganggu, dan ternyata sampai kamu punguti, Yang," ucap Kalandra yang kemudian duduk di pinggir sebelah Aidan. "Ini tadi dimakanin sama Aidan, Mas," ucap Arum. "Nah, kan, enggak apa-apa, Mas. Biar awet muda, tapi jangan sampai merajalela kayak Pak Haji," ucap Kalandra yang kemudian mengelus kening Aidan penuh sayang, sementara di seberang Arum sudah menyahut, "Amit-amit, Mas. Tuh orang namanya siapa? Sih, sana, sini panggilnya Pak Haji," lanjut Kalandra. "Muhammad Abdul Qadir Uwais bin Abdullah," ucap seorang pria dari balkon depan sana. Baru Kalandra maupun Arum sadari, pintu balkon tidak tertutup dan malah terbuka sempurna. Alasan yang membuat angin di sana spoi. Innalillahi, Kalandra menggeleng tak habis pikir menatap Pak Haji yang ada di depan sana. "Pak Haji ngapain di situ?" omel Kalandra, tapi sengaja dengan suara lirih. Ia berjalan cepat menghampiri Pak Haji. "Lagi lihat, pemandangan di sini beneran indah. Ada kolam renang juga," jawab Pak Haji dengan santainya. "Siapa yang ngizinin Pak Haji masuk sini?" sergah Kalandra yang sebelumnya menggeleng tak habis pikir. "Enggak ada, sih, tadi pas kalian pada pergi antar Pak DPR sama istrinya, saya masuk," jawab Pak Haji sama sekali tidak merasa berdosa. "Ya sudah, sekarang Pak Haji keluar," tegas Kalandra lirih walau jujur saja, adanya Pak Haji di sana sudah langsung membuatnya kesal. Bersambung dulu ya teman-teman.